Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Audiovisual dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 di MA Emanan Bagi Nyaka tahun pelajaran 2020-2021. Berbicara masalah sejarah itu merupakan suatu peristiwa, suatu kegiatan atau fenomena-fenomena yang dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Dan semua itu dapat dibuktikan berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Itu menurut Ramasara dalam bukunya tahun 2000. Ya, mata pelajaran sejarah ini merupakan salah satu mata pelajaran yang sudah ada atau dipelajari sejak jenjang SD sampai SLTA. Di sana mempelajari tentang asal-usul, tentang para tokoh-tokoh yang inspiratif, tentang kebudayaan Islam pada masa lampau. Singkatnya, sejarah ini merupakan perkembangan budaya Islam dari masa ke masa. Selanjutnya, proses pembelajaran ini pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, di mana dalam berkomunikasi itu suatu penyampaian pesan dari sang pemberi pesan kepada penerima pesan, dan itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya ialah dengan pelantaraan media pembelajaran, yaitu suatu pelantara dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran bisa lebih efisien begitu dan lebih menarik. Dan mengenai identifikasi permasalahan, di sini ada 3 identifikasi permasalahan. Yang pertama adalah kurangnya motivasi siswa dalam mempelajari sejarah. Yang kedua, pemilihan media yang kurang tepat untuk meningkatkan motivasi dan dalam belajar sejarah kebudayaan Islam. Yang ketiga, anggapan masa lalu merupakan hal yang tidak perlu dipelajari dan merupakan hal yang membosankan. Itu identifikasi masalah dari judul di atas. Terus selanjutnya, dari identifikasi permasalahan tersebut dapat kita rumuskan permasalahan. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah penyebab kurangnya dari motivasi belajar sejarah kebudayaan Islam tersebut. Apa sih penyebabnya? Terus yang kedua adalah cara bagaimana membuat proses pembelajaran itu lebih menarik dan memotivasi. Bagaimana sih caranya? Terus yang ketiga adalah pemilihan media. Dalam pemilihan media audiovisual tersebut, apakah sudah mampu meningkatkan motivasi belajar sejarah kebudayaan Islam untuk siswa? Nah, mengenai tujuan penelitian, di sini tujuannya sudah pasti adalah untuk mengetahui dari ketiga rumusan masalah tersebut. Entah itu untuk mengetahui penyebab kurangnya motivasi, untuk mengetahui bagaimana cara memotivasi atau pembelajaran yang menarik, dan untuk mengetahui apakah media tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar SKI siswa. Selanjutnya, fokus penelitian. Nah, sebelum kita ke fokus penelitian, terlebih dahulu penelitian itu apa sih? Dalam buku Zogara DKK tahun 2020, penelitian itu disebutkan di sini adalah proses kegiatan pengumpulan data, pengolahan data sampai kepada penarikan kesimpulan yang dilakukan secara sistematis, logis, objektif dari suatu fenomena yang diamati. Oke, dalam fokus penelitian ini kita berfokus pada faktor-faktor daripada penyebab permasalahan yang terjadi sampai kepada penyelesaiannya, serta bagaimana pengaruh dari media audiovisual tersebut dalam mengatasi permasalahan pembelajaran itu. Nah, dan fokus penelitian ini juga bermaksud sebagai pembatasan masalah agar terfokus pada permasalahan yang telah kita hadapi sehingga permasalahan itu tidak menjalar kemana-mana. Selanjutnya, mengenai manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaatnya, yaitu manfaat teoritis dan praktis, yang tentunya
Manfaatnya ini tertuju kepada peneliti, guru, siswa maupun sekolah. Manfaat teoritis di sini lebih kepada manfaat dalam dunia akademisnya, sebagai pengembangan dalam dunia akademis, entah itu bagi peneliti, guru, siswa maupun sekolah. Dan untuk manfaat praktisnya ini lebih kepada manfaat aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk peneliti, guru, siswa maupun sekolah. Selanjutnya, mengenai definisi operasional. Kata media. Nah, media itu sebenarnya adalah suatu perantara, suatu pengantar. Kalau di sini dalam buku Nur 1 tahun 2011 dikatakan bahwa media itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang berarti secara harfiah yaitu perantara atau pengantar. Ya, jadi media itu adalah suatu pengantar ya, alat untuk mengantar informasi dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Sedangkan kegiatan pembelajaran itu bisa dikatakan adalah suatu proses komunikasi timbal balik antara pemberi pesan kepada penerima pesan, yaitu dengan menggunakan media yang tadi, media entah itu kita pakai media seperti contoh saja ya, untuk yang kita pakai di sini yaitu media audiovisualnya. Nah, untuk audiovisual itu merupakan media pembelajaran yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu dua karakteristik, yaitu audio, suara, dan visual atau gambar. Itu merupakan media audiovisual yang memiliki dua karakteristik, audio dan visual atau suara dan gambar. Terus yang kedua, dalam buku jurnalis Subdekaka tahun 2016, Sanjaya mengemukakan bahwa media audiovisual itu merupakan segala bentuk media yang memiliki suara dan memiliki gambar, seperti slide suara dan film dan rekaman video serta yang lainnya. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi belajar itu adalah kekuatan atau energi seseorang dalam meningkatkan kemampuan berkegiatan gitu, baik yang bersumber dari dalam diri seseorang maupun dari luar gitu. Terus belajar itu diartikan sebagai usaha dalam merubah tingkah laku. Jadi lebih ke belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Jadi di sini motivasi belajar itu adalah kekuatan atau energi seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan dalam usaha merubah tingkah laku. Gitu. Oke. Thank you. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.